Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh. Kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Hari ini kita berhadapan dengan teks yang cukup traumatis, secara khusus bagi Anda yang hidup dalam sebuah keluarga yang rentan atau sudah mengalami sebuah perceraian. Entah sebagai anak maupun sebagai orang tua. Kemungkinan besar Anda akan semakin sulit untuk menerima pengalaman emosional yang tersalurkan melalui kisah Hagar yang terusir ini. Apalagi, melalui perikop ini kita melihat Hagar yang dalam keputusasaan, kesedihan, dan kebimbangannya melihat anak kandungnya Ismail hampir mati karena kelaparan dan kehausan. Tangisan Hagar sambut menyambut dengan tangisan Ismail yang kemudian secara dramatis dituliskan oleh narator kitab Kejadian telah didengar oleh Tuhan. Perjalanan Hagar dan Ismail yang terusir dari rumah Abram Sarah telah menjadi sebuah perjalanan keterasingan penuh bahaya yang menuju maut. Modal roti dan sekirbat air dari sang tuan tentu tidaklah cukup bagi mereka untuk bertahan hidup. Panas teriknya matahari di tengah padang yang terbuka telah menjadi sengatan mematikan secara khusus bagi Ismail yang masih kanak-kanak. Hal itulah yang membuat Hagar pada ayat 15 dan 16 melakukan tindakan yang ironis terhadap Ismail. Kehabisan makanan dan minuman, siang yang panas ditambah status Hagar yang adalah perempuan sekaligus budak menjadi ancaman yang berlipat-lipat bagi ia dan anaknya untuk mengalami kematian. Ditaruhnya Ismail di semak-semak bukan hanya menjadi bentuk tindakan tanpa harapan dari Hagar atas hidup anaknya, melainkan juga ketiadaan harapan bagi dirinya sendiri. Namun di tengah kondisi itulah Tuhan datang, memberikan kekuatan dan penyertaannya, hingga narasi pun dapat berlanjut pada kisah Ismail yang berkeluarga. Sahabat Alkitab, renungan kali ini tentu tidak dapat menjadi jawaban atau obat yang menyembuhkan dan memulihkan secara utuh setiap luka traumatis yang Anda miliki. Namun firman Tuhan hari ini menjadi sebuah modal untuk menghadapinya dalam ingatan akan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam dan membiarkan kita merana sendirian dalam pengalaman traumatis. Sama seperti tindakan yang ia berikan kepada Hagar dan Ismail, Tuhan menjadi sahabat pengembaraan dan pelindung yang menyertai keduanya untuk melanjutkan hidup. Tuhanlah yang menyertai setiap orang dalam luka-luka hidup. Firman Tuhan ini juga menjadi ajakan bagi setiap kita untuk bersedia memberanikan dan memberikan diri sebagai rekan yang mendampingi orang-orang di sekitar kita yang bergumul, yang bahkan mulai kehilangan harapan untuk menjalani hidup dalam lubang traumatis yang terlalu dalam. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, inilah diri kami. Kami datang kepadamu dan menyerahkan diri kami dengan segala luka maupun pengalaman traumatis yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami mampu melihat harapan yang Tuhan berikan dan sediakan bagi kami. Biarlah kami percaya dan mampu memegang teguh tangan Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami untuk menghadapi berbagai pengalaman-pengalaman luka yang kami miliki. Dan mampukanlah kami juga untuk hadir sebagai rekan pengembaraan bagi sesama kami, bagi orang di sekitar kami yang juga sedang bergumul untuk keluar dari lubang traumatis yang terlalu dalam. Terima kasih untuk kasih, terima kasih untuk pertolongan, dan terima kasih untuk pendampingan yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sahabat yang sejati, kami berdoa dan memohon. Amin.